Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, silahkan Bapak bergabung di sudut yang kita bisa. Kita sekarang dalam tema siapakah manusia munafik itu. Ya, siapakah jadi manusia munafik itu. Kita jangkau dan kita berikan pengertian dulu tema kita ini. Jadi adalah kalimatul istifham, yaitu kata tanya siapa. Jadi akan menunjuk berarti nanti. Ya, kemudian disebutkan juga manusia al-insan adalah jenis ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan kalau dilihat dari ciptaan ini adalah ciptaan yang paling mulia. Ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, maka makhluk yang mulia dari jenis manusia dipertanyakan apakah di dalam diri atau di dalam tubuh manusia sebagai makhluk Allah jenisnya, apakah semuanya baik ataukah ada yang tidak baik, apakah semuanya jobon jero artinya luar dalam, atau ada yang berbeda dalamnya luar dan luarnya berbeda. Nah, itu adalah sebuah pertanyaan, dan tentu dari sisi sejarah bahwa baik dan buruk dari jenis manusia itu selalu ada di setiap zaman. Ya, tidak ada manusia yang baik semuanya, itu tidak ada. Ya, di dunia manapun, di era manapun, jadi pasti ada yang baik dan ada yang tidak baik atau yang buruk. Sedangkan yang baik saja kadang tidak dalam satu watiroh, tidak dalam satu alur baik terus. Ternyata baik pun juga naik turun. Ada baik banget, ada baik, ada ya alhamdulillah sih masih baik, ya begitu. Ya, ada begitu. Ya, apalagi kemudian kadang iman itu adalah yazidu wa yanqus. Iman itu naik turun, sepakat. Duit naik turun, semangat naik turun. Di saat naik, ya Masya Allah luar biasa. Di saat turun juga luar biasa juga. Ya, al-imanu yazidu wa yanqus. Ya, wal hamasatu ya tazidu wa tanqus. Iman naik turun, semangat naik turun, ya. Dan itu adalah dalam satu pribadi orang. Maka orang itu bisa menjadi mukmin haqqo, ulaika humul mu'minuna haqqo, dan orang itu bisa menjadi orang jadi yang kafir, dan itu jenis yang ada nanti. Dan kemudian ada orang itu kelihatannya muslim tapi ternyata kafir. Nah, dan itulah pengantar kita di surat Al-Baqarah, misalnya ayat 102, ayat yang ke-21, surat Al-Baqarah 21, Allah Subhanahu wa taala memanggil manusia, ya ayyuhan nas. Ya, di surat Al-Baqarah 21, ya, Allah memanggil manusia, ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasha
was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Kata annas, kata manusia itu adalah umum. Manusia umum, manusia laki perempuan, manusia jadi tua muda bocah, ya, manusia jauh sana dekat sana, manusia hitam putih dan seterusnya. Ya, tidak ada pengkhusus dan pengikat, manusia. Lalu kata u'budu juga umum, beribadahlah kepada Allah, bukan sholat, bukan zikir, bukan baca Quran. U'budu, patuhlah kalian. Jadi manusianya juga umum, ibadahnya juga masih umum. Padahal manusia nanti atau sebelumnya ada muttaqin, ada kafirin, ada munafikin. Di ayat 21 dipanggil secara umum. Maka di dalam tubuh manusia sebagai korp atau organisasi manusia, maka di situ ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang abu-abu di tubuh manusia. Gitu. U'budu, ketika kata u'budu beribadah, maka pasti di dalamnya ada sangat banyak sekali yang namanya sudut-sudut ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ibadah pokok yang disebut ibadah mahdhah dan ada ibadah muamalah, yaitu interaksi kehidupan kebersamaan. Ibadah mahdhah ada hidup hubungan vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah muamalah adalah kepatuhan, ketundukan di dalam bersama-sama untuk jadi berinteraksi dan berkomunikasi ini. Nah gitu. Maka annas adalah umum, kemudian ibadah adalah umum. Maka ketika jadi tanya orang bertakwa, pasti adalah bagian dari manusia. Kemudian orang yang bertakwa pun jadi juga diukur dengan ibadahnya tadi. Ibadah yang mana? Nah, begitu. Begitu juga orang kafir adalah dari jenis manusia. Kemudian kenapa dia kafir? Maka dia pasti tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebut munafik? Munafik pasti jadi dari jenis orang, dari orang. Dan kenapa dia disebut munafik? Juga karena masalah kepatuhan dan keibadahannya. Semakin mengkerucut, jadi dari sisi definisi, maka munafik dari kata nafaqo, ya, nafaqo yunafiqu munafaqatan munafiqon, ya, bahwa nafaq itu artinya terowongan awalnya. Jadi kalau kita di Makkah itu ada nafaq Mina. Nafaq itu adalah terowongan yang di nafaq Mu'aisim namanya. Jadi itu terowongan yang dijebol gunungnya dan kemudian dibuat kayak sekarang kalau di tol Bandung Sumedang itu ada terowongannya di Sumdawu, ya. Maka nafaq itu artinya terowongan, bolongan. Nah kemudian munafik adalah orang yang melobangi, orang yang jadi bolongan tadi itu. Ya, maka orang munafik itu banyak celahnya, banyak lubangnya. Maka nanti perumpamaannya kayak tikus. Jadi ya,
ini ada lubang, ditutup sini, dia jebol sono. Ditutup sono, dia jebol situ. Nah begitu. Maka jadi celah atau lubang atau bolongan yang terkait antara satu dengan yang lainnya. Itu secara bahasa atau etimologi begitu. Jadi celah, lubang, terowongan, ngempos bahasa Jawanya. Ngempos itu belusuk hilang, langsung sut tahu-tahu di sana. Nah, itu munafik. Maka secara bahasa seperti itu. Secara terminologi istilah. Jadi Al-Quran sebetulnya sudah memberikan guidance ya. Misalnya wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Nah, surat Al-Baqarah ayat 8. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Ya, coba ibu gampang ini ayatnya di situ, terjemahannya juga alhamdulillah. Ya, kalau mau diterjemahkan silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Iya. Ini di antara ayat yang kemudian mengisyaratkan sebuah definisi. Ada orang mengatakan di lisannya ya beriman kepada Allah dan hari akhir. Tapi sebetulnya dia tidak beriman. Ini deskripsi namanya. Jadi deskripsi itu penjabaran. Mereka punya niat, kenapa memperlihatkan imannya, punya niat menipu. Nah ini niat. Yukhadi'u itu maknanya menipu. Menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Tapi niat seperti itu sebetulnya tidak akan sampai kecuali justru adalah menipu dirinya sendiri. Ya, meskipun orang yang ditipu itu terkena, misalnya gini, wah saya pura-pura ikut ngaji, padahal dia adalah biarawati. Nah gitu kira-kira. Nah, artinya dia tetap bisa. Nah, ini contoh terjadi juga. Ya, dia berhasil menipu karena dia berhasil berada di tempat itu sampai beberapa saat dan beberapa tahun. Nah, tapi pada hakikatnya jadi tipuan itu akan merugikan dirinya sendiri. Satu, bahwa dia akan mendapatkan siksaannya bila dia tidak tobat. Dan dia akan mendapatkan dosanya orang yang berhasil ditipu dan orang itu menjadi tidak benar. Ya, maka setiap perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tertipu oleh dia, maka dia ikut menanggungnya. Karena itu adalah sebab perbuatan dia. Nah, begitu liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamati wa min auzaril ladina yudhillunahum bighairi ilm. Ya. Ini dilihat dari definisi, maka orang yang sengaja memperlihatkan kebaikan
sengaja memperlihatkan keimanan ya dan jadi keislaman, tapi sengaja juga menyembunyikan kekufuran. Ya, sengaja. Jadi bukan tidak sengaja dan bukan karena kepaksa. Makanya bahasanya khida. Khida itu adalah penipuan. Ya, penipuan. Orang menipu jadi disengaja. Ya, bahwa mereka jadi menampakkan keimanan, jadi keislaman, terus menyembunyikan kekufuran. Dalam ayat ini orang munafik adalah mempunyai dua grup. Jadi grup mukmin muslim sama grup kafir. Nah, gitu. Jadi dia diterima di sana, diterima di sini, dan tujuannya adalah naf'i. Naf'i itu kemanfaatan fisik, kemanfaatan duniawi. Makanya dari ayat ini tadi 8 sampai jadi 13 ayat berikutnya sampai ayat 20 atau setidaknya 16, 17 itu kemudian selanjutnya perumpamaan mereka itu adalah menjabarkan nifak itu tadi dan kemudian bisa dimengerti oleh siapa saja dari sifat-sifat itu. Nah, maka bisa dilanjutkan terjemahannya ya bahwa yukhadi'una Allah walladzina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. Sampai di sini adalah mengungkap, merinci dari definisi orang munafik, yaitu orang yang main jadi 2 grup, 3 grup dan dia meniatkan itu untuk mendapatkan manfaat jadi selain karena Allah Subhanahu wa taala. Manfaat selain karena Allah, maka Rasulullah menyebutnya disebut dzul wajhain. Jadi orang munafik itu orang yang bermuka 2. Nah, gitu. Jadi orang yang bermuka 2. Tapi itu juga kadang saking lihainya mukanya enggak 2 juga. Mungkin lebih dari 2. Bisa 3, kan begitu. Tergantung grup yang ada di sekelilingnya. Kalau yang nyalon 4, dia bermuka 4 karena baik dengan semuanya. Kira-kira begitulah bahasanya. Oke, jadi terjemahkan yang selanjutnya ya Bunda semuanya dan Bapak diikutin ayatnya, yaitu ayat yang berikutnya fi qulubihim. Ya. Silakan. Fi qulubihim maradun, silakan ke bawah di terjemahan. Ya. Ayatnya ayat 10 ya Bu, Al-Baqarah ayat 10. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakit itu, dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta.
Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya mereka lah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari. Dan apabila dikatakan mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain beriman. Mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu. Dan apabila mereka berjumpa dengan yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan para pemimpin, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya olok-olok. Allah akan memperolok-olok mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk. Ya, Masya Allah. Sebetulnya ini sudah komprehensif banget ya, apalagi ditambah dengan ayat-ayat yang lain. Jadi banyak, ada nanti surat Al-Munafiqun namanya. Ya, itu aja jadi ada spesial surat Al-Munafiqun. Ya, dan kemudian sebutan-sebutan sifat yang lain yang sangat dahsyat sekali. Tapi setidaknya dari sini kita sudah bisa jadi memberikan semacam gambaran siapalah orang munafik itu. Ada orang munafik adalah orang yang penyakitan hatinya. Jadi perilaku itu, sifat menipu yang dipendam di dalam hati itu adalah sebuah penyakit. Makanya disebut amrodul qulub, penyakit jiwa, penyakit psikis, dan itu yang bisa menyembuhkan hanya tazkiyatun nafas. Tazkiyatun nafas itu adalah satu ilmu, satu keahlian yang ya dengan menekuni, menerapkan, kemudian jiwa seseorang menjadi bersih penyakit syirik, penyakit riya, penyakit nifak namanya. Ini adalah di situ letaknya, ya. Karena jadi mengungkap hati seseorang, penyakit hati seseorang, dan dia menerima responsif, maka dia mau sembuh dari penyakit itu. Nah, begitu. Maka fi qulubihim marad, di dalam hatinya ada penyakit, namanya penyakit jiwa yang tidak bisa dilihat, dideteksi oleh telinganya dokter. Yang ada gini nih, yang gini terus tuk tuk tuk, oh bagus kok Pak hatinya, begitu. Nah, itu tidak bisa dideteksi karena jadi alat dokter yang ini kan diletakkan di sini untuk mengukur detak jantung. Tuk 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 tuk, oh stabil detaknya. Jadi ketika diukur 1 menitnya itu sekian kali dan ada hitungannya di situ, maka dikatakan orang itu sehat. Padahal dia penipu yang ulung. Nah gitu kira-kira. Maka jadi dokter itu tidak bisa mendeteksi jadi penyakit nifak. Ya, jadi yang bisa adalah ahli tazkiyatun nafas. Malah orang luar, orang yang melihat luar. Jadi muka yang begitu itu modelnya muka yang licik. Nah gitu kira-kira. Oh coba lihat. Itu malah kadang-kadang bisa dilihat dari orang yang menguasai gerak-gerik muka. Nah, gitu. Orang itu ada yang penglihatannya teduh, gitu. Ada yang jadi mukanya kalau dilihat tuh menyenangkan, teduh gitu. Tapi ada
Oh itu mah muka licik tuh kelihatannya. Jadi itu dokter juga dia itu. Ya, fi qulubihim marad. Jadi di hati mereka ada penyakit dan penyakit itu akan terus increase, akan terus tumbuh. Ya, dia akan menjalar. Makanya fazadahumullahu marada. Ya, Allah akan menambah mereka jadi penyakit, akan tumpang tindih. Saya berhenti di sini sedikit bahwa likulli syai'in yasda. Segala sesuatu itu bisa kotor, bisa berkarat. Wal qalbu yasda. Hati juga bisa letih dan berkarat juga. Makanya hati ini secara organ itu bisa kotor. Makanya ada nggak pembersih hati? Cuci darah itu ke hati nggak ya? Jadi ada namanya pembersih hati. Sirkulasi darah, makanya kemudian ada secara teori ada donor, ada fasdu. Fasdu itu kan menyedot tuh, begitu. Apa namanya? Bekam, begitu. Kata ilmu itu adalah mengeluarkan, jadi membuang darah yang kotor. Nah, tapi itu darah, dan darah itu jadi berpusarnya adalah nanti adalah di hati. Maka kalau darahnya kotor, hatinya kotor, maka usus-ususnya juga bisa kotor juga itu. Nah, terus, ya ini kalau dipahami dengan menggunakan organ itu. Tapi penyakit kejiwaan tidak bisa dideteksi mikroskop apa dan seterusnya. Sedangkan penyakit yang terkait dengan fisik itu aja kadang-kadang untuk mendiagnosisnya lama banget. Makanya ada tingkatan. Ada langsung mudah dicek, tapi wah ini Pak nggak jelas, harus ada USG itu gini, nah, gitu. Nah kemudian baru tahu ada USG nggak ketemu, harus ada endoskopi, jadi dikirim foto gitu yang masuk ke dalam. Wah ternyata juga nggak kelihatan Pak, ada kolonoskopi, ya kan begitu. Ya, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ya, tentu nanti akibat walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Jadi nanti akan ada siksaan yang pedih karena mereka adalah berbohong. Bohong apa? Tadi bohong penipuan, menampakkan kecocokan, menampakkan kesamaan, tapi dari awal dia sudah menyembunyikan kedengkian, keirian, dan permusuhan. Sebetulnya kalau contoh begini ini, budak semuanya jamaah adalah suka dicontohkan dengan sosok namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalau Rasulullah, karena orang ini sangat piawai, sangat lihai, jadi di dalam membangun komunikasi dengan Rasulullah SAW, tapi Allah jadi memberikan pengetahuan bagi Nabi bahwa dia adalah munafik. Salah satu kasusnya, Ibu di surat At-Taubah, surat 9 ayat 100 berapa? 107 apa 108 ya. Ya, bahwa ya 107 kali. Walladzina takhadhu masjidan dirara. Nah, coba itu ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara orang-orang munafik itu ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana pada orang-orang beriman, untuk kekafiran dan untuk memecah belah di antara orang-orang yang beriman, serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka dengan pasti bersumpah
kami hanya menghendaki kebaikan, dan Allah menjadi saksi bahwa mereka itu pendusta dalam sumpahnya. 9 ayat 107 ya Bu. Ayat berikutnya Bu. Janganlah engkau melaksanakan sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguh di masjid yang didirikan atas dasar takwa, sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih. Ya, jadi begini Bunda, bahwa Rasulullah tumbuh, ya, masyarakat Madinah tumbuh baik. Awalnya timbul iri, wah enak banget Muhammad, orang pada melingkar ke dia, masjidnya jadi rame. Nah maka beliau minta izin membuat masjid ke Rasulullah. Ya, yang sebetulnya kalau masjid itu tidak berdekatan dan berjauhan sebetulnya sangat bermanfaat juga. Tapi memang dari awalnya dia tidak ridho. Jadi melihat Rasulullah jadi eksis gitu. Artinya muncul dengan baik. Maka dia menampakkan cocok dengan Rasul. Kemudian menampakkan membangun masjid. Orang membangun masjid itu orang baik. Membana masjidan banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid, siapa orangnya, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Tahu-tahu izin Rasul. Terus setelah selesai minta kepada Rasul untuk meresmikan. Gitu. Nah, jadi meresmikan masjid itu dari dulu ada. Pakai presiden gitu, pakai apa orang penting supaya oke, ini penguatan. Kata Rasulullah SAW, saya lagi ada urusan, nanti sepulangnya dari urusan saya akan jadi ke sana. Ternyata di perjalanan Allah menurunkan ayat itu. Walladzina takhadhu masjidan dirara. Muhammad. Ini jadi zahirnya tentu baik. Tapi substansi yang menjadi keinginan dia adalah tidak baik. Nah itulah kemudian nanti melengkapi orang yang menampakkan kecocokan, orang yang menampakkan keselarasan, orang yang menampakkan jadi keislaman, keimanan, tapi itu adalah hanya untuk kedok, untuk tameng, jadi untuk kedok, dan yang sebetulnya dia sudah punya rencana yang lain. Nah begitu. Ada punya rencana yang lain, yaitu untuk mendegradasi Rasulullah, untuk menurunkan dan untuk mempengaruhi orang. Dan nanti kalau Rasulullah mengumumkan, oh ya berarti tidak semuanya harus di Masjid Nabawi dong, kan boleh di sana. Ya begitu. Jadi memang diinginkan seperti itu. Maka kemudian Allah menurunkan ayat itu dan Rasulullah betul datang ke sana. Tapi untuk memerintahkan membakar masjid itu. Kan ngeri kan? Jadi kemunafikan itu adalah melekat di dalam tubuh manusia. Selagi di situ ada manusia, maka ada kemunafikan. Berarti di zaman Adam ada dong? Ya ada lah. Bahkan ketika sebelum diturunkan di bumi lah, hasud itu kan penyakitnya orang munafik. Nah gitu. Hasud, iri, dengki tadi itu. Ya, itu adalah penyakitnya orang munafik. Maka mereka menyembunyikan itu tadi dari awal. Nanti akan ada pengecualian, ada orang yang juga mempunyai tindakan-tindakan temporal itu sama dengan orang munafik. Apakah itu munafik? Enggak. Nah, cuman saat itu dia sama. Karena apa? Karena kondisi. Nah kalau munafik itu
adalah sejak awal diniatkan, ditanamkan di sini sudah sejak dari awal. Nah, begitu. Ya, maka nanti ada yang disebut mujamalah, ada kepura-puraan karena memang kepepet. Ya kan begitu. Jadi itu ada, itu tidak termasuk munafik, ya. Tapi setidaknya adalah menunjukkan kelemahan, ya. Ini kita lanjutkan dulu ya, bahwa walahum adzabun alim bima kanu yakdzibun, dia adalah pembohong. Maka orang munafik pasti bohong. Makanya kalau di hadis, jika dia berbicara dia dusta, dia berjanji dia khianat, dia diberi amanat dia tidak tunaikan, dia diajak bicara baik-baik dia melotot matanya. Nah, gitu kira-kira begitu. Yuk kita duduk deh ngobrol gitu. Enggak usah. Nah, begitu. Jadi setidaknya ada 4. Idza hadatsa kadzaba. Jika berbicara dia dusta. Ya. Wa idza wa'ada akhlafa. Dia berjanji, astagfirullahaladzim, dia suloyo. Suloyo itu apa ya? Berbeda lah dia dengan janjinya. Idza tumina khana. Jika dipercaya dia mencidroi atau berkhianat. Jika diajak ngomong baik-baik, dia menggunakan bahasa nyekring, nyentil, dan menyakitkan. Nah, maka itu diantara ciri kalau di dalam hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebetulnya pembahasan ini juga kemudian menjadi pembahasan tradisional. Tradisional itu adalah pembahasan yang jadi biasa zaman dulu. Tapi ada nifak-nifak modern. Jadi orang munafik yang modern. Jadi dia bisa nyelusup kemana-mana. Nah, begitu. Oke, walahum adzabun alim ma kanu yakdzibun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Tentu ada yang menasehati. Kamu jangan membuat kerusakan di muka bumi ini. Ya. Tapi mereka mengklaim bahwa dialah yang berbuat kebaikan, membuat pembangunan. Kerusakan itu apa? Kerusakan menyembunyikan penyakit. Jadi penipuan di dalam dirinya yang dikasih ruang, itu adalah kerusakan tersendiri. Karena tidak ada kerusakan yang muncul di muka bumi kecuali bermula dari kerusakan niat dan kerusakan hati. Kalau sudah bukan karena Allah, itu pasti dampaknya akan rusak. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Kesibukan itu sangat terpulang pada motornya, motivasinya, niatnya. Ada yang karena Allah total, ada yang karena Allah dikit-dikit, ada yang karena selain Allah terang-terangan. Yang ini aku bukan karena Allah loh ya. Ini investasi untuk membangun popularitas saya. Nah, begitu. Itu memang dari awal sudah bukan karena Allah. Bahasanya, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Jadi barang siapa yang memang niat dan tujuannya bukan karena Allah, berarti karena selain Allah. Selain Allah itu adalah manfaat duniawi. Begitu. Kalau karena Allah adalah manfaat duniawi dan ukhrawi. Dunia akhirat. Kalau jadi karena selain Allah, pasti manfaatnya duniawi saja. Tidak ada ukhrawinya. Ya, maka fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka tujuannya adalah jadi apa yang jadi diinginkan itu. Berarti apa? Niat yang bukan karena Allah itu adalah sebuah kerusakan.
karena akan menimbulkan kerusakan terhadap dirinya. Dan dirinya ketika berbuat, maka pada akhirnya jadi akan menimbulkan kerusakan yang kelihatan dan melebar. Ya setidaknya surat Ar-Rum ayat 40, ayat 1, surat 30, 41. Adhhara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ya, silakan. Ya. Iya. Jadi Bapak Ibu, Bunda, ini setiap hari era ada kerusakan. Emang yang rusak celeng. Yang rusak kan yang rusak manusia kan? Iya, jadi begitu. Ya. Orang baik maka lingkungannya akan menjadi baik. Orang buruk maka lingkungannya akan menjadi buruk. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Dan ada di surat An-Nahl, ya, surat juz 14, surat 16, ya, itu ada ayat ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqa wa lanajziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. 95 96 16 95 96. Surat 16 ayat 95 dan 96. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu jual perjanjian dengan Allah dengan harga murah, karena sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apa yang ada di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan kami pasti akan memberi balasan kepada orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Tuh, itu kan clear banget kan? Jadi apa yang cuman ditukar dengan yang akan dinikmati di saat di dunia, itu namanya harganya murah banget. Gitu kan? Kenapa coba? Durian tuh mahal nggak? Mahal. Tapi ternyata habis makan durian sakit. Nah, padahal enak. Ya, jadi dunia itu hina, cepat hilang, dan mempunyai dampak yang sebetulnya sangat sebentar. Makanya orang yang salah niat bukan karena Allah itu adalah kerusakan. Dan itulah orang munafik tadi. Ya, adalah sebuah kerusakan. Lalu disebutkan di ayat berikutnya, yang karena Allah itu yang abadi, yang karena selain Allah di sisi kita itu akan sebentar lenyap. Gitu. Itu kalau saya jadi lucu banget nih. Ini zaman dulu ya Bu Evi ya. Itu ibu-ibu kalau saya pulang itu ada yang letakin kue ini, kue itu. Tahu-tahu lupa. Tahu-tahu, oh ternyata ada kue. Ingatnya udah besok. Semuanya udah nggak bisa dimakan. Itu sering banget dari dulu.
Ya karena kan saya keluar subuh sampai malam. Jadi terus saya sampai rumah, langsung masuk rumah. Udah bubar semuanya, udah hancur semuanya. Sampai sekarang juga seperti itu masih. Jadi luar biasa itu. Makanya ada apa yang cuman di sisimu, itu pasti akan busuk, akan lenyap, akan basi. Maka yang karena Allah itu akan abadi. Maka itulah awal dari kerusakan adalah niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ngaji. Ngaji ini kalau bukan karena Allah juga rusak juga. Nanti ada hadis sahih. Salasatun atau awwalu man tus'aru bihimun nar. Orang yang pertama kali dinyalakan api neraka. Ini masalah bab ikhlas sebetulnya kalau yang ini. Adalah jadi orang mujahid, ya, orang alim, ahli Quran, kemudian satu lagi orang dermawan. Tiga-tiganya ini orang hebat semuanya. Satu mujahid, mikirin agama Allah di mana-mana. Di Indonesia lah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Dan semua orang mengakui bahwa dia adalah mujahid. Dia adalah pejuang. Semua orang mengakui. Yang kedua adalah orang yang alim, ahli Al-Quran. Dan semua orang juga mengakui juga. Lalu yang ketiga adalah orang jadi muhsinin, muhsinat. Dia donatur. Semua orang juga mengakui juga. Sampai satu-satu diarak dengan kehormatan untuk masuk surga. Malaikat pun ikut. Makanya malaikat, disinilah malaikat tidak tahu niatnya orang. Nah begitu. Malaikat itu bisa diakalin ibu-ibu yang pinter-pinter itu. Nah, gitu. Yang bukan karena Allah, malaikatnya juga nggak ngerti kan. Akhirnya malaikat pada ngiring masuk surga. Sampai di pintu surga ada suara, lemparkan ke neraka. Satu-satu nih. Nah, terus karena dia seorang mujahid, ya Allah kenapa kau dilempar ke neraka? Kemudian Allah bertanya, "Madza amilta?" Apa yang kamu lakukan di dunia? Kan engkau maha tahu saya gini. Lo bohong, kata Allah. Kadzabta. Ini ibu sambil klik di Google nanti ada. Lo bohong, kata Allah. Kamu melakukan semuanya itu, ya, dan di sebagian hati kecilmu terseliplah bahwa Anda ingin mendapatkan respek dan pujian dari orang. Wa qad qila, dan sudah kamu dapatkan itu. Maka masuk neraka. Ngeri kan? Padahal sebetulnya luar biasa juga. Kemudian yang kedua juga begitu. Kenapa kamu jadi kok masuk neraka ya Allah? Emang kamu ngapain? Ya aku kan ngajar di mana-mana tazkiyatun nafas. Tapi tazkiyatun nafas enggak tazkiyah juga. Nah, gitu. Maksudnya ngajinya tazkiyatun nafas, mensucikan jiwa, tapi jiwanya enggak suci gitu loh jemaah. Makanya kamu juga kan ingin terselip di dalam hati kecil untuk mendapatkan pujian. Akhirnya apa? Wa qad qila, dan sudah diucapkan. Silakan klik nanti dapat itu hadis. Begitu dan setelahnya masuk neraka. Maka niat yang bukan karena Allah adalah awal dari kerusakan, dan itu adalah orang munafik tadi. Nah itu jamaah, makanya wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Apakah orang-orang itu yang berbuat bukan karena Allah, apakah dia sedang membangun? Antara membangun dan merusak sebetulnya adalah jadi sama dalam fenomena. Lagi ngapain? Lagi buat ini nih. Pola kamu ngerusak ternyata ya. Nah, kan begitu sebetulnya.
Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu, ketika dikatakan kamu beriman, maka orang munafik itu mengatakan, orang beriman itu kan orang-orang bodoh. Masa saya sudah jadi orang bodoh? Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada Al-Qur'an, itu adalah orang. Makanya jangan suka membodoh-bodohkan ulama atau orang juga, selagi dia tidak nampak kemudian melakukan kemunafikan. Karena apa? Karena kalau masalah ilmu itu tidak ada yang mentok, jemaah dimuliakan Allah. Di atas ilmu ada yang maha mengetahui. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Ya. Oke, jadi itu adalah mereka menganggap orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang kurang akalnya. Ya, begitu. Makanya kemudian mereka kalau ketemu orang yang beriman, maka dia membuat suasana kayaknya dia orang yang beriman. Ketemu orang muslim, mereka membuat suasana kayak dia adalah orang muslim. Ditanya oleh grupnya, kok kamu baik sama mereka? Itu cuma pura-pura aja. Wa idza khalau ila syayatinihim, ketika mereka kembali kepada setan, saking jadi Allah murka menyebutkan pemimpin mereka tidak pemimpin tapi disebut setan. Allah saja seperti itu. Gimana jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza khalau ila syayatinihim, ketika mereka kembali kepada setan-setan mereka, dalam kurung pemimpin mereka, qalu inna ma'akum innama nahnu muslimun. Saya cuma pura-pura sama orang-orang yang kurang akalnya itu, jadi supaya menyenangkan mereka. Ya, maka nanti Allah akan mengolok-olok mereka. Hidup ini adalah sebuah perniagaan sebetulnya untuk mendapatkan, jadi jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah menjual surga, jadi menjual kenikmatan Allah, kita beli dengan ketulusan kita beli dengan ibadah kita, jadi amal kita itu. Maka hidup ini adalah transaksi jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena tadi dia pura-pura, maka dia tidak akan beruntung perniagaannya. Nah, ini berbicara siapa orang munafik, setidaknya sudah bisa menjawab, tapi Al-Quran lebih jauh juga jadi memberikan itu. Misalnya di surat Al-Baqarah ayat yang ke 204. Ya. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. Ya, silakan. Ya, betul.
Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila dia berpaling dari engkau, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi. Dan di antara manusia ada yang pembicaraannya tentang kehidupan dunia, mengumumkan engkau Muhammad, mengagumkan engkau Muhammad, dan dia bersaksi kepada Allah mengenai isi hatinya, padahal dia adalah penentang yang paling keras. Dan apabila dia berpaling dari engkau, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak tanam-tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan. Dan apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah, bangkitlah kesombongannya untuk berbuat dosa, maka pantaslah baginya neraka jahanam, dan sungguh jahanam itu tempat tinggal yang terburuk. Di antara mereka adalah ada orang yang sangat memperhatikan postur luar, mengagumkan tampilannya, mengagumkan omongannya. Wow, begitu. Ya. Bahwa orang bagus tampilan, orang bagus performance itu kalau karena Allah pun juga bagus. Allah jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Tapi bukan untuk kamuflase keindahan. Dan tentu sebetulnya karena yang punya keindahan itu Allah, dan yang punya konsep keindahan adalah Islam, maka sebetulnya orang-orang muslim pun tampangnya harus bagus dan indah. Tapi karena Allah, karena taat kepada Allah, karena ingin mempraktekkan Islam itu, bukan malah menjadi idul-idul gini, bau ya, kelucuk ya kan. Nah, bukan begitu. Jadi memang bagus karena Allah itu maha indah, maka mencintai keindahan. Nah begitu. Nah kalau jadi orang munafik itu adalah sebuah perisai. Jadi mengagumkan, termasuk orang selfie itu kadang-kadang kelihatan mengagumkan loh. Jadi lucu kan jadinya itu. Nah, jadi begitu. Jadi padahal tidak ada yang halal. Jadi barang yang dihalalkan oleh Allah kemudian dipakai untuk kemuliaan dan kebaikan. Kendaraan yang paling mulia itu kendaraan Rasul. Belum ada sekarang, buruk. Ya kan, kecepatannya ininya. Wow, mewah sekali sebetulnya. Ya kan, kemudian nabi seperti Nabi Daud dan Nabi Sulaiman itu keren luarnya. Tapi memang karena Allah. Dan Allah juga, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Kamu makan yang berkualitas, bergizi, dan kamu berbuat baik karena Allah Subhanahu wa taala. Ada seperti itu. Tapi kalau orang munafik kan memang sengaja untuk jualan muka, jualan tampang, tapi diniatkan untuk menjadi kamuflase supaya orang terpukau. Itu kan terpukau tadi itu. Tapi hatinya adalah hati nelikung namanya. Hati nelikung. Setelah orang pada ini ternyata ditelikung sama dia. Makanya bahasanya wa yushhidullaha ala ma fi qalbi wa huwa aladdul khisam. Dan jadi Allah mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hatinya, dan dia adalah musuh yang sangat. Tuh. Ya, dan ketika berpaling dia merusak, buat kasak kusuk. Nah, gitu, merusak. Kalau ngaji yang merusak. Ya, kalau ada orang jadi berorganisasi yang baik, dia juga nggak setuju.
dan suatu ngerecokin di mana-mana. Begitu. Wa idza qila lahu ta'ala sa'a fil ard, dia membuat kerusakan. Tidak ada yang benar kalau tidak sesuai dengan dia. Itu bagian dari sifat nifak juga, penyakit. Ya. Yang rusak bukan bangunan luar, tapi bangunan luar juga menjadi rusak. Tanam-tanaman juga rusak. Binatang-binatang ternak juga menjadi rusak, menjadi dampak. Jadi ide yang digulirkan akhirnya merusak lingkungan semuanya. Nah, lingkungan itu ya orang, keluarga, bangunan, tanam-tanaman, binatang ternak menjadi rusak. Makanya bahasanya wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl, bahkan sampai keturunan. Itu generasi menjadi generasi yang rusak. Kalau dia mampu membuat kamuflase sebuah sejarah, lalu kemudian nanti generasi berikutnya tidak teliti dan tidak mendapatkan bimbingan yang baik, maka orang munafik berhasil membelokkan sejarah namanya. Ya, maka rusak semuanya lah dengan penyakit nifak ini. Dan kalau dinamakan sadar lu, wa idza qila la taqillah, kemudian dia dengan suara tinggi, kalau yang bertakwa itu bukan saya, lalu siapa? Nah, kan begitu. Jadi gimana gitu? Akhudatul izzatu bil ithmi. Nah, fahasbu jahannam itu nanti di akhirat. Itu kalau tidak tobat, orang munafik mah pasti masuk neraka. Silakan di surat 10 surat Taubat yang poin ini ya, wal munafiquna wal munafiqatu ya ba'duhum min ba'd, ya gitu. Surat jadi Taubah. Jadi itu ayatnya jadi Bunda, wal munafiquna wal munafiqatu ba'duhum, jadi ayat 67, 68, 9. Al munafiquna wal munafiqatu ya ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Ya, silakan. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan satu dengan yang lain adalah sama saja. Mereka menyuruh berbuat mungkar dan mencegah berbuat ma'ruf. Mereka pun menggenggam tangannya, kikir. Mereka telah melupakan Allah, maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik adalah orang-orang yang fasik. Ya, terus? Allah telah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan serta orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka. Allah melaknat mereka, bagi mereka azab yang kekal. Tuh, itu ayat yang kedua adalah nanti di akhirat. Tapi yang dibahas adalah di dunia ini. Jadi orang munafik adalah sumber kekacauan. Nah, begitu, sumber kekacauan karena apa? Antara luar dan dalamnya nggak sama. Gitu. Luar dalamnya tidak sama, dan juga dia membuat opini dan menggiring orang jadi supaya terpengaruh oleh dia. Nah, itu jadi kalau hanya sekedar dari ayat-ayat Al-Quran ini saja sudah menggambarkan jadi betapa dahsyatnya orang munafik itu. Ya, kemudian ditambah dengan yang ada di surat An-Nisa, ya, ciri, ya kan? Ini posisi ada di juz 5, ya, satu lembar sebelum masuk juz 6, ya begitu.
Coba ini bahwa ayat yang ke 142 ya sampai ya ayat 142 145 Nisa ayat 140. 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud ria, ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Mereka dalam keadaan ragu antara yang demikian, iman atau kafir. Tidak termasuk kepada golongan ini orang beriman, dan tidak pula kepada golongan itu orang munafik, orang kafir. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka kamu tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya. Masih? Yes. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin selain dari orang-orang mukmin. Apakah kamu ingin memberi alasan yang jelas bagi Allah untuk menghukummu? Sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Ya, jadi komplit munafik itu dari semua sisi komplit. Dari tadi nanti ketika di poin-poin ditambah ini orang munafik itu salah niat tadi, ria, ya kan? Ya, kalau sholat, kalau kelihatan ada orang dia sholat, kalau enggak ada orang dia enggak sholat gitu. Nah, jadi karena kan tadi sama, pengen sama ya, dan dia tidak ingat kepada Allah kecuali sedikit. Makanya kalau ada orang sholat atau zikir, kalau di saat hanya ada orang saja, maka dia pasti orang munafik. Nah, begitu. Karena kesejukan itu hanya sama Allah, dan kadang-kadang menjadi tinggi karena di saat sendiri bertafakkur, bertadabbur. Nah, begitu. Ya, kemudian mereka tidak sono, tidak sini, karena memang maunya dia di sana sini. Makanya orang munafik itu mengambil dua hukum. Hukum pertama dia muslim, karena memang luarnya kayak kita, kayak bunda-bunda juga. Namanya orang on mission. Bahkan Rasulullah mengatakan, jadi itu adalah bagian dari kita. Tapi dalamnya adalah kafir. Maka orang munafik juga orang kafir. Tapi orang kafir yang tidak mau terus terang. Jadi orang kafir yang menggunakan baju muslim, itu namanya orang munafik. Makanya tadi di situ bahwa dipanggil ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirin, wahai orang-orang yang beriman, kamu jangan mengangkat orang kafir. Itu juga maksudnya orang munafik, begitu. Ngeri juga kan? Nah, sekarang cari yang mukmin kuat juga nggak ada juga. Nah, begitu. Anaknya yoiku, ya kan begitu. Ibu pada nyambung nggak sih? Anaknya ya itu gitu. Makanya akhirnya ya pilih itu gitu. Itu maksudnya. Padahal itu juga jadi awalnya Allah berbicara munafik, tapi kenapa di tengah-tengah ada selingan ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirin. Orang yang beriman, kamu jangan mengangkat orang kafir menjadi pemimpin-pemimpin.
Itu bukan kafir, karena orang kafir, orang muslim nggak ada yang mau sebetulnya. Itulah orang munafik. Tapi karena nggak ada yang lain, anaknya itu, ya wis, dan menimbulkan pertengkaran terus gitu loh jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, balik lagi ayat berikutnya, makanya orang munafik itu nanti tempat nerakanya paling intip. Ya, intip itu ya bawah. Makanya intip. Kerak. Enak itu yang di bawah, kerak. Ya. Kenapa? Kok lebih berat dari orang kafir? Karena orang kafir jelas. Kalau orang munafik kan tidak jelas. Makanya dosanya lebih besar daripada kafir. Karena orang kafir mau bloko, mau tokleh. Aku nggak cocok sama kamu, nggak mau. Nah, kan gitu. Tapi kalau orang munafik kan gitu, aja ngikut kemana-mana. Begitu jamaah dimuliakan Allah. Maka diletakkan di intipe neraka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Dan di ayat yang tadi di surat At-Taubah yang 66 tadi, itu jangan dikira bunda munafik mah dari laki-laki. Siapa bilang? Perempuan juga ada tadi kan? Al munafiquna wal munafiqat, berarti ada munafik laki, ada munafik perempuan. Nah, gitu alhamdulillah sekarang yang ngaji juga laki perempuan juga kan. Jadi begitu jemaah dimuliakan Allah. Jadi luar biasa. Nah, bahwa orang itu pada dasarnya cuma dua kelompok, bukan ada yang lain, itu adalah di surat At-Taghabun ayat 2. Jadi huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Taghabun ayat 2 itu ayat surat yang ke-60. Ayat 2. Dialah yang menciptakan kamu, lalu di antara kamu ada yang kafir dan ada yang mukmin. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, tiga di dunia bisa lebih banyak. Ada mukmin, ada kafir, ada munafik, ada fasik, ada ini. Itu di dunia. Tapi nanti kalau sudah ke sana mengerucut cuma dua. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Separuh akan masuk surga, separuh akan masuk neraka. Surat Asy-Syura surat 42 ayat yang ke berapa 7 kalau enggak salah. Ya, wa kadzalika auhayna ilaika qur'anan arabiyya litunzira ummal qura wa man hawlaha wa tunzira yawmal jam'i la rayba fihi fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Ya betul. Dan demikianlah kami wahyukan Al-Quran kepadamu dalam bahasa Arab, agar engkau memberi peringatan kepada penduduk ibu kota Mekah dan penduduk negeri-negeri di sekelilingnya, serta memberi peringatan tentang hari berkumpul kiamat yang tidak diragukan adanya, segolongan masuk surga dan segolongan masuk neraka. Tuh, nggak ada. Wah, udah ini nggak masuk surga, nggak masuk neraka, nggak ada. Semuanya akan cuman menjadi dua golongan. Orang yang masuk neraka, orang yang masuk surga dari awal, maka tidak akan keluar dari surga.
Tapi orang yang masuk neraka dari awal, nanti sebagian akan ada yang keluar untuk masuk surga. Tapi nggak ada gini itu. Wah sebetulnya sih saya mestinya masuk surga gitu. Udah masuk neraka dulu. Nah begitu jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang munafik itu paling intip bawah. Jadi kalau fiddarkil asfal, jadi neraka itu tingkatannya ke bawah. Ini neraka jahim, ini neraka jahanam paling atas. Jahanam bawahnya ladha, saqar, sa'ir, hutomah, jahim, hutomah, hawiyah. Jadi yang 7 paling bawah itu namanya hawiyah. Hawiyah itu tempatnya orang munafik. Ya, kalau bedanya 1000 derajat, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, jadi 7000 derajat panasnya. Nah, gitu. Jadi maka kemudian jadi orang munafik itu ya sangat-sangat berbahaya. Jadi untuk dirinya dan di masyarakat juga seperti itu. Ya namanya ada kajian sosial. Jadi orang yang ambigu, a priori dan seterusnya. Oke, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Maka apa yang mesti harus kita lakukan? Yang pertama adalah mengetahui sifat-sifat nifak ini. Yang kedua, memastikan bahwa diri kita selamat dari penyakit nifak. Kalau kejangkit, karena semua orang pasti pernah kejangkit. Semua orang itu pasti pernah sakit. Nggak ada orang sehat terus, nggak ada. Tapi ada yang sakitnya jarang. Ada yang sakit melulu, begitu ada. Ya. Jadi ada orang yang menjadi yang selalu datang pelanggan, akan datang pelanggan tetap ke rumah sakit karena menjadi langganan rumah sakit. Nah, kira-kira begitu. Jadi adik kita mengetahui bahayanya nifak, kita memastikan hati kita tidak munafik, dan kemudian bila keserempet nifak maka cepat introspeksi dan cepat sadar. Jadi semua orang mempunyai nifak kecuali yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang beda cuman prosentasenya aja. Jadi ketika kita lagi turun truk gitu, astagfirullah, ini nifak enggak ya? Nah, gitu kira-kira begitu. Jadi langsung introspeksi supaya dalam kesembuhan. Dan memang semua orang begitu. Mau baik terus nggak ada di dunia ini. Selagi orang maka tidak ada terus baik terus, nggak ada. Pasti ada kesandungnya pasti. Nggak ada masalah orang kesandung tapi tahu ya Allah aku lagi kesandung nih. Ya kan begitu. Ya harus tahu dan kemudian langsung jadi sembuh. Masih banyak jadi tentang ayat-ayat yang terkait dengan nifak ini, kemudian bisa mendeteksi dan memastikan orang munafik untuk menjawab siapa yang munafik itu. Dan masih ada satu jadi surat khusus dari Allah namanya surat Al-Munafiqun. Sampai di sini dulu Bunda ya. Masya Allah yang bisa disampaikan. Kan kalau ada pertanyaan-pertanyaan ya. Ya silakan. Assalamualaikum Ustadz. Yang ingin saya tanyakan begini Ustadz. Bagaimana dengan kisah-kisah khurafat atau dongeng dari para habib yang banyak di media sosial tentang penceramah yang seolah-olah menjadikan agama sebagai barang dagangan dan mencari keuntungan begitu. Terima kasih. Oke. Sekalian aja kali ya, Ibu ya. Ustadz, berarti
kalau kita melakukan kemunafikan introspeksi ini bisa nggak menghapus dosa-dosanya itu hanya dengan istighfar, itu kan, dan tobat. Tapi maksudnya kan kalau udah yang kemarin-kemarin kan udah berdosa tuh kan gitu, itu cara menghilangkannya itu bagaimana? Kemudian orang munafik itu bisa nggak sih jatuhnya, mohon maaf, murtad? Karena ini lagi ada viral nih Ustaz, ahli Al-Quran tahfiz ya, hafizoh itu kecilnya waktu gedenya itu jadi mengolok-olok agama Islam. Apakah dia termasuk murtad? Setelah gede. Iya. Dulunya hafid. Hafizoh. Ya. Benda semuanya, Bapak yang dimuliakan Allah. Jadi gini, hidup itu misteri. Ya, Nabi Adam yang di surga aja bisa berubah ke dunia. Nabi Adam yang amat sangat Allah banget lah, kira-kira begitu. Tapi Nabi Adam pun diuji oleh Allah, anak cucunya yang luar biasa. Ada Qabil dan dia menyaksikannya. Ada Unuk dan sampai membuat Mak Hawa itu sangat sedih karena dia mempermalukan keluarga. Dia adalah seorang pezina dan tukang sihir yang luar biasa. Ya, begitu. Nah, itu hidup ya. Hidup ini juga misteri, termasuk kita. Termasuk contoh tadi, ada orang hafal Quran, bagus, wow, begitu. Di waktu yang lain ternyata berubah menjadi orang yang menghina Islam. Kalau dalam konteks tazkiyatun nafs, tidak ada orang yang aman dalam hidup ini. Itu begitu, letakkan dulu. Supaya tidak melihat ke orang. Tidak ada orang yang aman dalam hidup ini. Contoh yang membunuh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu namanya Abdurrahman bin Muljam. Kalau Bunda klik di Google, dia adalah seorang penghafal Quran yang luar biasa. Dia seorang alim, dia seorang pejuang dan pernah dikirimkan, kalau tidak salah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ke Mesir. Ya, ini orang hebat, tapi karena nanti ada ketidakcocokan dalam suatu masalah, suatu era, ternyata bisa ngempos iman itu tadi, dan dia termasuk yang bersekongkol di antara beberapa orang, harus membunuh Ali bin Abi Thalib, harus membunuh Muawiyah, terus harus membunuh yang lainnya satu lagi. Ternyata yang lain tidak tadi kebunuh, tapi Ali bin Abi Thalib adalah kebunuh. Dan dia ahli Quran. Yang membunuh Hamzah radhiyallahu anhu adalah Wahsy. Dan pada akhirnya dia masuk Islam juga. Yang membunuh Umar bin Khattab namanya Abu Lu'lu. Ya, begitu. Yang memusuhi Rasul sampai enggak karu-karuan, di antaranya Khalid bin Walid. Dan akhirnya dia masuk Islam dan luar biasa. Termasuk Umar bin Khattab. Jadi hidup ini sangat misteri. Nah, maka ketika melihat, kalau konteks tazkiyatun nafs ya, maka kita melihat, jadi semua orang mempunyai peluang untuk naik, dan semua orang mempunyai peluang untuk kesandung dan tergelincir. Makanya melihatnya adalah dengan ainur rahmah, dengan pandangan kasih sayang. Nah, termasuk contoh yang jadi udah saya tanyakan. Ada orang membahas khurafat sya'wadah, TBC misalnya, tahayul dan seterusnya. Dilihat dari satu kacamata ini. Lalu kemudian jadi melihat orang-orangnya menjadi orang-orang najis. Kira-kira begitu. Karena kalau dibawa, bagaimana? Orang itu kan hamba Allah. Harus beribadah kepada Allah. Ibadah itu kan harus pakai dalil, Quran dan hadis. Misalnya kan begitu kan. Ya, ternyata kenapa dia membuat syariat sendiri kan gitu kira-kira. Mengada-ada. Jadi barang yang
ada di sekeliling kita ini, ada yang memang nyata-nyata itu adalah sesuatu yang baru yang dimurkai oleh Allah dan Rasulnya, tapi ada yang di wilayah namanya wilayah ilmu pengetahuan. Nah begitu, wilayah ilmu pengetahuan. Wilayah ilmu pengetahuan itu begini. Jadi Bunda tadi baca ayat banyak, kemudian baca hadis banyak kita. Kadang satu ayat, satu hadis dibaca oleh jadi orang dari dulu. Tapi ternyata dia mengeluarkan pendapat dari ayat itu begini. Ternyata saya juga jadi mengeluarkan pendapat begini beda dengan yang tadi. Yang lainnya juga seperti itu. Kalau di wilayah ini, maka tidak boleh kemudian serta-merta menjelekkan dan menyalahkan itu. Di mana orang itu setiap hari membaca 2 kalimat syahadat dan setiap hari adalah sholat 5 waktu, kemudian mengimani rukun iman yang 6. Nah begitu. Karena apa? Karena siapa yang ujung akhirnya membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah atau la ilaha illallah, maka akan masuk surga. Inilah yang kemudian jadi hidup ini sangat-sangat misteri itu seperti itu. Dan siapa yang memastikan bahwa dia benar dan dia masuk surga, dia berpeluang besar masuk neraka. Ngeri. Qur'annya mana? Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Qur'annya mana? Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Ya. Orang ahli kitab mengatakan kalau kamu mau menjadi kekasih Allah dan putra Allah, jadilah Yahudi dan Nasrani. Kalau kamu mau masuk surga, jadilah Yahudi dan Nasrani. Artinya apa? Yang lainnya tidak masuk surga. Mereka dihukum oleh Allah. Setiap hari orang Muslim mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang dimurkai oleh Allah adalah orang Yahudi, yang dimurkai oleh Allah adalah orang Nasrani. Di antara makna ayat itu adalah seperti itu. Tapi kalau merem gini, kamu dari mana tadi mikirnya? Oh saya dari Sidratul Muntaha. Oh mungkin. Ya kan begitu. Jadi semuanya tentu. Nah gitu Bunda. Yang anehnya kadang-kadang kalau itu adalah untuk mencari ma'isyah. Ma'isyah itu adalah untuk ngumpulin duit gitu kira-kira. Untuk cari makan. Ya masuklah di dalam sifat-sifat tadi. Berarti kan ngibulin orang. Kemudian jadi menjual agama Allah untuk mendapatkan makan. Kan begitu. Nah, ya jauhlah dari tazkiyatun nafas yang begitu Bunda. Bagaimana dikatakan bersih hati? Oh begitu. Itu mah penyakit. Nah begitu. Mudah-mudahan ya. Tapi kemudian nanti ada wilayah-wilayah bagaimana cara menasehatinya. Itu wilayah lain lagi. Jadi orang yang sudah merasa alim dan pinter itu suka tidak mau dinasehati. Nah kan begitu kan. Ya kadang nasihatinya gini-gini ini. Nyindir, melipir sedikit. Itu bagi yang tersindir baru terasa. Kalau nggak tersindir ya menjadi nggak tahu. Ya kan begitu. Nah gitu ya Bang ya. Jadi yang namanya khurafat itu semuanya tentu kalau memang dia sudah tahu itu adalah penyakit di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dan orangnya kalau menciptakan dongeng-dongeng palsu ya berarti dia adalah nanti akan menyesatkan generasi berikutnya. Karena itu dianggap sebuah agama. Kan gitu ya? Ya. Nah, terus apakah dosa itu semua dosa bisa diampuni oleh Allah? Enggak ada yang enggak termasuk syirik. Jadi keliru kalau ada orang kemudian mengambil dalil Al-Qur'an Allah tidak mengampuni dosa syirik.
Allah tidak mengampuni dosa syirik kalau dia langsung meninggal dalam keadaan itu. Tapi kalau dia ada waktu sepekan ketemu Masjid Al-Ikhlas, terus nangis-nangis kepada Allah, taubatan nasuha, pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ketulusannya itu. Ya begitu. Nah itu diampuni semuanya. Ya, contohnya mana? Contohnya banyak banget. Ya, zaman Rasul orang Yahudi masuk Islam. Ya kan? Nah, kemudian ada orang-orang yang syirik di zaman jahiliyah akhirnya masuk Islam. Dan di antaranya ada yang masuk 10 yang dijamin masuk surga. Begitu. Jadi kemudian Bilal radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan, Bilal, saya melihat mendengar suara telumbahmu di surga. Terus Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha, jadi dibangunkan istana oleh Allah dari bambu di surga. Nah, itu artinya apa? Padahal sebelumnya jahiliyah. Ada yang membunuh anak hidup-hidup juga, ada yang macam-macam gitu loh. Jadi semua dosa kalau kembali kepada Allah itu tidak ada masalah. Kata Allah, kalau kamu melakukan dosa sepenuh langit dan bumi, ya, kemudian kamu datang kepadaku dengan tulus dan tidak menyekutukan aku, maka aku datang kepadamu dengan sepenuh langit dan bumi ampunan. Nah itu clear. Jadi dan surat Al-Furqan, ya semua, siapa sih enggak yang punya salah? Nabi Adam salah enggak? Salah lah. Tapi kalau Nabi Adam enggak salah, enggak ada kita lah. Nah, tapi diampunin oleh Allah dan nanti masuk surga. Anak cucunya Nabi Adam banyak punya salah dan bertobat dan nanti masuk surga. Jadi semua dosa akan diampuni oleh Allah kalau taubatan nasuha. Dan jangan meremehkan dosa meskipun kecil. Enggak apa-apa. Itulah yang menjadi besar dan menjadi berat. Oke. Alhamdulillah. Saya datang jam 9:30 kurang 2 menit. Saya penuhi ini juga menjadi jam 11. Ya, artinya apa? Masya Allah. Jadi kita subuh simaan, ada kemisan. Jadi perjalanan cuma sekitar 15-20 menit dari Ciliwung. Jadi begitu. Ya, insya Allah ta'ala. Ini akan ke Cere di Tangerang. Nanti akan ke Serang, Banten langsung. Jadi waktu terus bergulir dan tidak ada manfaat untuk riya. Nah, kalau cerita itu belum tentu riya, tapi nggak ada manfaatnya. Jadi orang riya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, dan itu inti dari tazkiyatun nafs. Oke, Bunda masih ada? Cukup? Oh ya, silakan. Ini tentang pembangkangan orang kafir di dalam surat 25 ayat 23. Kami perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagikan debu yang berterbangan. Itu maksudnya bagaimana ya Pak? Ya, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura, itu ayatnya. Surat Al-Furqan. Ya Bunda, itu nanti di akhirat bukan di dunia. Kalau di dunia orang kafir duitnya banyak, perusahaannya banyak, dan orang muslim jadi pegawainya. Kan gitu kan sekarang. Nah nanti di saat meninggal, proses i'rad atau ardul amal itu adalah di saat meninggal, saat masuk kuburan, saat di akhirat. Allah memperlihatkan, menghadirkan semuanya termasuk kita juga. Ini amalmu, ini kesuksesanmu, gini. Ini yang bagus gitu kan. Tapi ini tidak bermanfaat buat kamu
dan di depannya langsung Allah gini nih. Ini kalau manusia ya ini ya. Begitu langsung menjadi debu, nggak ada manfaatnya. Segala sesuatu kebaikan yang tidak dibangun atas dasar karena Allah. Nah tadi kan asyhadu alla ilaha illallah, maka semuanya akan menjadi debu yang mawur-mawur, tidak ada manfaatnya. Disinilah kemudian sejelek-jelek orang mukmin, seburuk-buruk orang mukmin, meskipun dia harus mampir neraka, pada akhirnya dia akan di surga. Nah, terus gini, ya udah kalau begitu saya tetap muslim meskipun buruk. Nggak begitu. Nggak begitu. Karena orang yang beriman paling lama di neraka itu 500 tahun. Karena setelah 500 tahun itu tidak ada pengentasan, tidak ada pengeluaran, sudah selesai. Nah, Allah Maha tahu, Allah Maha segala-galanya. Ya, karena di antara yang terakhir yang disebutkan adalah Allah memanggil penjaga neraka, coba cari masih ada nggak punya hak yang masuk surga. Dicari nggak ada, ya Allah udah habis. Cari lagi, cari diukrik, nggak ada ya Allah. Cari lagi nggak ada. Lalu Allah berfirman, cari di tempat sini, di bawah bara api ini, di sana ada satu orang. Maka dibuka, maka adalah seseorang yang sudah amat sangat kecil, ya seperti semut budak yang sangat ringan yang ada di gula putih itu. Maka diangkat, dihadirkan ke Allah, lalu dimandiin, langsung cemerlang begitu, indah sekali. Lalu Allah bilang, kamu masuk surga. Allah gojek sama dia, bukan gojek itu, bukan, maksudnya guyon, bercanda. Ya Allah, udah penuh kelihatannya, kamu lihat yang baik. Dilihat lagi inceng gitu, udah penuh ya Allah gitu. Nah, terus kamu lihatlah yang benar gitu. Dilihat ternyata kelihatan penuh, Allah yang memperlihatkan penuh. Terus dia ngedumel di sini. Mentang-mentang gue di neraka lama jadi dipermainkan gitu. Allah ketawa, silakan kamu masuk dan kamu mempunyai seluas langit dan bumi. Itulah rahmat Allah subhanahu. Nah, inilah kemudian kalau tazkiyatun nafas itu tidak kering sebetulnya. Jadi makanya ujung orang yang tazkiyatun nafas itu bukan melihat kemungkaran semata-mata langsung teriak-teriak mungkar. Meskipun mengingkari kemungkaran hukumnya wajib, tapi dia punya tanggung jawab bagaimana merubah kemungkaran itu menjadi baik, yang bermain di masalah cara, gitu. Karena diantaranya kalau langsung disentil kemungkaran, dia juga orang berpenghasilan, orang berpandangan, terpandang, akhirnya malah tidak mau. Kira-kira begitu. Jadi banyak sudutnya. Nah, jadi bahwa orang kafir nanti digitu pun seret gitu. Masyarakat gitu. Orang kafir dihisab enggak? Enggak dihisab. Dari awalnya udah kafir. Nah, makanya ada orang yang sama sekali tidak dihisab langsung masuk surga. Ada orang yang jadi tidak dihisab langsung masuk neraka, dan ada orang-orang yang dihisab langsung masuk surga, ada orang yang dihisab langsung masuk mampir neraka tapi nanti masuk surga. Orang yang paling buruk sebagaimana yang ada di surat Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Orang kafir ahli kitab, ya, itu adalah orang yang akan masuk neraka dan mereka seburuk-buruk ciptaan Allah. Nah, kalau orang mukmin muslim itu nakal banget. Ya, muslim nakal namanya. Nah, nanti
muslimnya ada manfaatnya, nakalnya ada hukumannya. Kalau Allah tidak berkenan memaafkan. Tapi kalau Allah berkenan memaafkan, itu nakal banget tuh. Tapi pasti dia akan jadi ada sebab kayak dia masuk surga. Contoh, ada dua orang saling tidak cocok dan pada akhirnya dia ingin membunuhnya, dan akhirnya ada seseorang yang sengaja membunuh orang. Ternyata di surga orang yang membunuh tadi ada bersama dia. Dia tanya, kok kamu ada di surga? Kayaknya agak aneh. Iyalah, memang lo aneh gue di surga gitu. Lah kan lo membunuh gue gitu. Iya, saya memang membunuh kamu. Tapi setelah itu gue menyesal. Terus saya tobat, saya mengikuti jejak kebaikan kamu. Jadi orang yang di dunia bermusuhan itu kalau di surga adalah bisa disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ndak izin gitu. Nah, inilah jadi sisi-sisi yang seperti ini menjadi penting supaya jadi tidak melihat kehidupan ini semuanya streng begitu. Nah, begitu. Oke ya Bun ya. Luar biasa, hidup sehat produktif. Silakan. Orang putus asa masuk neraka. Hadis itu ya secara rasional bisa dijelaskan. Kenapa lo putus asa itu kan sudah nggak punya harapan. Putus harapan. Emang lo nggak punya Allah? Kan katanya jadi Allah itu memberikan penyelesaian apa saja. Ya udah, orang di saat pasrah kepada Allah, ya Allah aku nggak punya apa-apa, nggak punya cara, nggak punya ikhtiar, udah mentok di aku, tapi aku masih punya engkau, pasti dikasih jalan oleh Allah Subhanahu. Nah, yang menjadi dia salah karena dia tidak mengakui adanya Allah, langsung mendahulukan jadi mengambil tindakan. Apalagi orang Nabi aja dihukum oleh Allah. Nabi Yunus kenapa ditelan ikan? Ya kan dia diutus oleh Allah 3 hari berdakwah kepada orang, tahu-tahu dicaci maki, tidak diterima. Lupa kalau dia adalah diutus oleh Allah, langsung kabur aja. Nah, makanya bahasa Al-Quran dia kabur. Idh abaqa ilal fulkil. Kabur pusing dia menghadap itu. Makanya ditelan ikan hiu. Terus dia ingat astagfirullah, ternyata saya belum izin sama Allah. Makanya istighfar. Kata Allah, kalau dia tidak sadar dan akhirnya bertasbih, dia akan di perut ikan sampai hari kiamat. Makanya seburuk-buruk orang dan seberat-berat masalah, kita punya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebanyak-banyak duit kita diutang oleh orang dan tidak dibalikin, tapi kalau kita dicukupin oleh Allah, maka tidak butuh dengan uang itu. Kan kira-kira begitu sebetulnya. Itu kalau yang punya duit diutang orang gitu loh Mas. Oke, udah. Alhamdulillah ya. Pak, kalau yang mualaf gitu ya, mualaf dia kan sebelumnya umpamanya dia mualaf usia 40 atau 50. Yang lalu kan dia tuh mengingkari Allah, nggak nyembah Allah. Dia masuk muslim, terus dosa-dosa yang lalu itu dihapuskan. Iya. Ada dalilnya nggak Pak? Ada lah. Apa? Itu surat Al-Furqan ayat 68 coba. Oh, itu dosa-dosa besar semua itu, dosa-dosa besar semua. Coba walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Ayo langsung baca aja. Ayo. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina, dan barang melakukan demikian itu niscaya dia mendapat hukuman yang berat.
yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman mengerjakan kebaikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Yang dulu diganti kebaikan. Ibu orang baik semua. Ada orang maling, berzina, jualan diri, mau laki mau perempuan, mau ketahuan, akhirnya orangnya dibunuh, ya kan? Itu seperti yang ada di situ, menyebutkan Allah, terus saja. Tahu-tahu di perjalanan dia kesandung jatuh, terus ketemu Ibu Desi, makanya kalau jadi orang baik, akhirnya ikut ngaji, ampun ya Allah, itu ditutup semuanya sebelumnya. Makanya dia jadi itu orang-orang baik sebetulnya. Jadi kalau dosa kan paling apa sih? Jadi kadang-kadang nyuekin laki misalnya. Tapi kan tidak terus kan? Kok tahu? Kadang sedikit tapi juga nggak sungguh-sungguh, pura-pura aja. Terus nanti apalagi itu mah itu tadi kan dosa gede semuanya. Tobat ganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita memandang orang juga seperti itu juga. Jangan melihat orang melakukan kesalahan, salah sih salah, tapi bukan salah yang kemudian apa? Jadi membuat orang itu keluar dari Islam gitu loh. Nah ini yang kadang-kadang teman-teman guru ini kurang piknik begitu itu. Ini makanya piknik ilmu, pemahaman, jadi pendapat orang itu harus piknik. Ya, jadi waktu ada orang dosanya besar banget, yang membunuh 99 itu kan saya pengen obat nih, tapi dosa saya besar banget. Apa dosanya? Saya sudah membunuh 99 orang. Waduh Pak, itu kan besar banget tuh, nggak diampunin oleh Allah. Setelah orang itu dibunuh juga keburu. Itu kan habis itu. Makanya dengan 100. Makanya yang piknik ilmu, makanya ngaji. Kalau saya itu bilangnya ngaji. Jangan saya ngajimu kurang piknik. Mungkin gurumu juga kurang piknik juga. Jadi ini, nah ini tadi saya menjelaskan itu sebetulnya sudah mempertimbangkan dari banyak sumber. Nah begitu. Jadi kalau tidak akan menjadi orang yang cocok diucap dan selalu menyalahkan orang, dan orang yang jadi selalu menyalahkan orang, kamu nabi baru selalu menyalahkan orang. Ya, apakah Allah mengutus kamu untuk nyalahin orang? Kata Rasul, innama bu'ithtum muyassirin wa lam tub'atsu mu'assirin. Kamu hadir itu untuk membuat permasalahan mudah dan cair dan orang kembali kepada kebaikan, bukan membuat segala sesuatu lebih baik. Nah, makanya kemudian ketemu dengan jadi yang hadir di sini kebetulan pemahamannya jadi mengambil dari saya. Wah, saya pengen tobat nih. Memang dosa saya banyak banget. Berapa? Membunuh 100 orang. Kecil, kecil membunuh 100 orang. Memang ada. Jadi Allah, kalau kamu datang dengan sepenuh besar kesalahan memenuhi langit dan bumi, selagi kamu kembali kepada dengan hati yang tulus dan taubatan nasuha serius, maka aku akan datang kepadamu dengan seluas langit dan bumi kamu. Gimana? Piknik segini nggak ada? Ya, tapi tidak boleh menyepelekan dosa. Kalau dunia itu kecil ini nggak boleh begitu. Karena kata Rasul akan datang orang yang melakukan jadi dosa besar dianggapnya dosa kecil. Yang tadi saya bilang itu kalau dibandingkan dengan rahmat dan ampunan Allah. Begitu. Allahu a'lam bishawab. Oke. Dan itu tazkiyatun nafs juga nantinya. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. وزدنا علما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاي أرحم الراحمين. Ya Allah,
Allahumma barik lana fi a'marina, berkahi umur kami, kehidupan kami ya Allah, ilmu kami, tenaga kami. Bimbinglah kami untuk mempunyai hati yang tulus, yang ikhlas kepadamu ya Allah, beramal beribadah kepadamu ya Allah. Bimbinglah putra putri keluarga kami ya Allah, jadikanlah menjadi bagian jalan-jalan untuk masuk surgamu ya Allah, berahmatika ya arhamar rahim. Barik lana fi Rajab Sya'ban wa ballighna Ramadan, balighna Ramadan برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. الحمد لله رب العالمين. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.